Oke, baik, selamat siang. Saya Stanley. Siang ini saya bersama-sama dengan Ibu Dr. Lastri Benovinit. Beliau doktor di bidang antropolog dan selama ini beliau merupakan salah satu akademisi senior yang melakukan penelitian tentang budaya dan tradisi di Timor dan sekitarnya, sehingga ada satu penemuan spektakuler tentang makam Raja Sobe Sonbai III yang mana baru ditemukan 2 tahun yang lalu, dan saya juga kurang tahu seperti apa sejarahnya, sehingga saya berharap agar ketika ada tutur dari beliau itu bermanfaat bukan hanya buat kita generasi yang sekarang, tetapi generasi penerus. Baik, silakan Kakak Lastri, tolong dijelaskan sejarahnya. Kakak Stanley, mungkin embryo awal kita menemukan makam dari Opa Raja Sobe Sonbai III 2 tahun yang lalu itu di dalam suatu pergumulan panjang anak cucu, sehingga kami melakukan ritual adat. Seorang cucu daripada garis keturunan Sonbai ada dalam mimpi selama 2 malam berturut-turut, mimpi bertemu dengan seorang bapak yang mengenakan pakaian kuning berkilau seperti emas, dan kepalanya itu menggunakan daster kepala, kalau orang Timur bilang daster kepala yang berkilau seperti sinar matahari. Dan mimpi itu tidak hanya 1 malam tapi 2 malam berturut-turut, dan dalam mimpi itu membangunkan sang anak cucu, "Hai anak cucuku, bangunlah dan katakan kepada mereka bahwa inilah wajahku yang kunampakkan kepadamu." Dan setelah itu anak cucu ini menceritakan kepada semua kaum keluarga dan sahabat, saudara, kenalan dan handetolan, tapi semua orang belum percaya bahwa mimpi itu adalah suatu nubuatan. Tetapi sesungguhnya mimpi itu kita tindak lanjuti dengan kita mencari antropolog senior untuk menceritakan hal ini, dan ketika menceritakan itu seorang antropolog senior, Pater Gregorius Nyon Basu, menyambut baik apa yang diceritakan oleh cucu dari garis keturunan Sonbai, garis keturunan perempuan, dan dia Pater boleh mendengarkan apa yang disampaikan oleh cucu ini. Nah, terlepas dari itu, 2 tahun 2016 itu mimpi dinyatakan kepada sang cucu, tetapi perjalanan waktu tidak berhenti sampai di situ. Cucu ini lagi mendapatkan tanda yang lain, bahwa dia disuruh untuk harus mencari seluruh makam daripada keluarga Saubaki yang adalah pemilik Sonaf Naime, yang lokasinya di Fontaine, tepatnya di samping rumah jabatan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga sang cucu yang setiap harinya itu berkelana merantau ke luar daerah, tidak pernah ada di kampung ini, berpikir, waduh, saya anak asli sini tapi sering merantau keluar. Tapi ketika datang, nenek moyang saya mencuri untuk mencari makam-makam leluhur. Maka ketika mencari makam leluhur ini, menemukan dari satu makam ke makam yang lain, ternyata di Sonaf Naime di samping rumah jabatan Wakil Gubernur NTT, maka disitulah Sonaf Naime yang adalah penanggung jawabnya adalah keluarga besar Saubaki. Di situ ada sejumlah makam atau sejumlah kerkhof keluarga yang ada di situ, dan ternyata di situ ada tanda alam yang lain yang dinyatakan kepada sang cucu, di mana di pintu masuk ke dalam kerkhof ini ditemukan seekor kucing berwarna kuning keemasan, tetapi besarnya seperti seekor anak harimau. Tetapi ini bukan mimpi, ini kisah nyata bahwa bertemu langsung dengan kucing ini. Terus sang cucu berdiam diri, tapi sang cucu berefleksi, apakah gerangan bahwa ini tanda-tanda alam untuk menemukan makam sang opa masih juga penuh dengan misteri. Maka sang cucu kembali dan mengatakan ini kepada semua keluarga dan kaum kerabat keluarga besar Saubaki. Maka keluarga besar mengambil inisiatif untuk melakukan ritual di makam ini bersama-sama dengan Pater Gregorius Nyon Basu pada tanggal 19 Februari tahun 2020. Di dalam ritual itu ada satu petunjuk bahwa berjalan 6 langkah dari arah sebuah pohon asam yang pada tahun 2016 itu masih ada, tapi tahun 2020 ketika menemukan makam daripada Opa Baginda Raja Sobe Sonbai III, pohon asam itu dengan sendirinya dia perlahan-lahan layu dan dia mati dan tinggalkan akar pohonnya saja. Nah, dalam filosofi orang Timur atau antropologi atau Nipahmeto, pohon asam itu melambangkan kegelapan menutupi kebenaran. Artinya
bahwa selama ini 98 tahun makam Opa Baginda Raja Sobeson Mbak Ipiga itu ibarat dikubur, mutiara yang dikubur, tetapi 98 tahun ditemukan, maka pohon asam yang adalah filosofi kegelapan menutupi terang itu harus mati dengan perlahan-lahan. 6 langkah dari pohon asam itu menemukan makam dalam susunan batu-batu yang sudah tertumpuk abu, penuh dengan sampah, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika itu Pater Gregor dan semua saudara dalam ungkapan tuturan adat oleh Bapak Maksi Saubaki dan Bapak Yermias Saubaki dari Oel Pua, mereka coba mengangkat tuturan adat, dan setelah tuturan adat perlahan-lahan membuka tirai ini, batu-batu yang tersusun, dan 2 batu pertama diangkat, keluarlah 2 ekor kucing besar. 2 ekor kucing besar dari dalam makam itu tanpa ada lubang, dan semua orang terkejut pada waktu itu karena ini bukan mimpi tetapi kisah nyata. Dibarengi dengan itu ada 4 ekor burung merpati yang terbang di atas kepala mereka, diiringi dengan hujan rintik pada waktu itu. Nah, suatu kepercayaan yang masih melekat dalam budaya orang Timur, bahwa ketika ziarah ke makam daripada leluhur dan dia dalam status sebagai raja, pasti ada tanda alam yang datang, yaitu hujan yang menyertai mereka. Nah, tanda-tanda alam ini memberikan kekuatan dan semakin memberikan penguatan kepada keluarga bahwa memang benar inilah makam daripada Opa Raja Sobeson Mbak Ipiga. Nah, karena itu mereka lagi menguji akan ritual adat ini diulangi kembali. Maka tanda alam yang ketiga, ketika sang cucu yang semulanya bermimpi tentang penampakan Opa dan juga bertemu dengan seekor kucing berwarna kuning keemasan itu, menemukan satu buah kunci di pas pintu masuk kerkhof keluarga, dan kunci itu warna keemasan dan agak besar kunci, dan ada suara yang mengatakan secara supranatural bahwa ambillah kunci itu dan buka, karena sudah waktunya semua misteri akan harus diungkapkan, sehingga semua keluarga dan orang Timur tahu siapa sebenarnya sang pahlawan yang terkubur selama 98 tahun dan sesungguhnya dia menjadi pejuang untuk negeri ini. Nah, pernyataan-pernyataan itu memberikan dukungan kepada keluarga, sehingga tanda-tanda yang lain juga dinampakkan kepada salah seorang kakek dari keturunan Sonbai yang bertempat tinggal di Oepoli, dekat kaki Gunung Mutis perbatasan Timor Leste. Suatu tanda yang dinyatakan leluhur kepada Opa adalah 20 ekor kerbaunya mati secara berturut-turut sebanyak 20 ekor, dan Opa ditempeleng oleh sang leluhur ini sampai pipi sebelah kanannya itu bengkak dan biru, sampai tanda kehitaman itu masih ada di pelupuk mata sampai dengan saat ini. Diperintahkan bahwa engkau adalah keturunan Sonbai dari garis keturunan yang masih ada, pergi dan carilah seluruh keluarga termasuk keluarga Saubaki, pemilik lahan Sonaf Naime, untuk mencari, karena di sana letak makam daripada leluhur kamu Sobeson Mbak Ipiga. Maka sang kakek ini berjalan dari Oepoli menuju ke Kabupaten Kupang, tepatnya di Oel Pua, desa Oel Pua, Kecamatan Taibenu, dan di sana bertemu dengan keluarga Saubaki. Ketika bertemu dengan mereka tidak saling mengenal, tapi saling tegur sapa. Karena ibarat orang datang bertamu di rumah, kita saling menyapa. Tetapi setelah saling menyapa, sang kakek memperkenalkan diri bahwa saya adalah keturunan Sonbai yang diutus oleh leluhur untuk mencari keluarga Saubaki, dan kita bersatu untuk mencari dan menemukan makam daripada sang Baginda Raja Sobeson Mbak Ipiga. Ritual adat terus dilaksanakan oleh Opa Amadeo da Costa Sonbai bersama-sama dengan keluarga besar Saubaki di makam yang sekarang ini menjadi tempat di mana kita duduk untuk kita bersiap-siap merayakan 98 tahun mangkatnya Baginda Raja Sobeson Mbak Ipiga. Maka disitulah melakukan ritual adat. Setelah melakukan ritual adat, keluarga berinisiatif untuk melakukan pembersihan lokasi dan bersiap sedia untuk melakukan perayaan 98 tahun mangkatnya Baginda Raja Sobeson Mbak Ipiga yang tepatnya 22 Agustus tahun 2020. Dan peristiwa ini tidak didiamkan, tetapi keluarga berinisiatif bahwa melakukan ziarah ke makam, melakukan taburan bunga adalah suatu peristiwa yang sangat bermartabat sebagai anak cucu untuk bagaimana mengangkat kembali harkat dan martabat daripada leluhur yang dikubur selama 98 tahun. Sementara leluhur ini adalah sang pejuang yang ulung, yang dengan jiwa patriotisme yang tinggi berusaha untuk mempertahankan NKRI yang ada di Pulau Timor dengan komitmen-komitmen yang ada pada dirinya sebagai seorang pejuang. Nah,
anak cucu dan keluarga berinisiatif untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilo Laskodat, dan tanggal 21 Juli diberi kesempatan untuk berjumpa dengan beliau sambil menyampaikan tuturan adat kepada beliau tentang proses bagaimana menemukan makam daripada Opa, dan beliau sebagai pemerintah daerah memberikan support yang luar biasa untuk bagaimana mengangkat kembali sehingga ke depan nanti menjadi destinasi budaya di kota ini, di provinsi ini, dan sekaligus direkomendasikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan suatu event tetap yang diagendakan dalam agenda daerah, sehingga setiap tahunnya kita melaksanakan ritual sekaligus ada event atau pagelaran seni yang lokasinya bertempat di Sonaf Naime, di mana ada makam Raja Sobe Sonbai III. Dan sampai hari ini kurang lebih 3 hari lagi kita akan merayakan mangkatnya 98 tahun Baginda Raja Sobe Sonbai III. Maka semua kaum keluarga, kenalan dan sahabat dari berbagai tempat telah mendengarkan berita ini dalam suasana duka dan haru. Mereka melepaskan rindu mereka dengan tetesan air mata, bahwa mereka harus berkumpul untuk ziarah ke makam sambil berdoa kepada Tuhan dan Sang Leluhur bahwa inilah waktunya mempersatukan anak cucu dalam satu rumah, yaitu Timor Besar. Sehingga keluarga besar dari Liu Rai Likusai, Liu Rai Wewiku Wehali, dan Liu Rai Sonbai dipertemukan dalam rumah besar di Sonaf Naime pada tanggal 22 Agustus tahun 2020. Dan dengan demikian 3 kakak beradik yang adalah Liu Rai Likusai, Liu Rai Wewiku Wehali, dan Liu Rai Sonbai, mereka merupakan 3 orang bersaudara yang selama ini dipisahkan karena berbagai persoalan, baik itu persoalan tempat tinggal, persoalan perkawinan, persoalan politik, dan juga persoalan perdagangan. Tapi waktunya leluhur akan mempersatukan mereka sehingga mereka ada di satu rumah, yaitu rumah Timor. Dan karena itu anak cucu mengambil suatu inisiatif dan akan menggelar perayaan ini dengan mengundang semua pihak, termasuk dari pihak Lemhanas, dari pihak Aba Alam, dan juga dari pihak-pihak terkait, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, se-Kabupaten Daratan Timur, 1 wali kota, dan 5 bupati se-Daratan Timur yang berkuasa di wilayah timur ini tetap menjadi tuan dan rumah nyonya bersama dengan Bapak Victor Bung Tilo Laskodat sebagai orang timur yang dipercayakan oleh leluhur untuk memimpin negeri ini. Hadir pada tanggal 22 Agustus nanti sekaligus menjadi tuan dan rumah nyonya bersama anak cucu untuk kegiatan ziarah dan tabur bunga ke makam Opa kami, Baginda Raja Sobe Sonbai III. Sekilas informasi yang dapat saya sampaikan sebagai informasi awal yang akan ditindaklanjuti dengan riset atau penelitian lanjutan untuk menghasilkan suatu produk yang akan dibukukan menjadi dokumen yang sah menunjang akan perjuangan daripada Baginda Raja Sobe Sonbai III. Demikian Kakak Stanley, saya Dr. Lastri Benofinit yang adalah anak cucu dari Sonbai yang berkenan memberikan konferensi kepada pers yang hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam. Amin. Salam Nekaf Mese, Ansaf Mese. Makasih Kakak.